Kami mengucap syukur buat siang ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan 10 tahun PD Victory ada di Bali. Dan kami percaya lewat PD Victory ada banyak orang yang dimenangkan, ada banyak rumah tangga yang dipulihkan, ada banyak anak-anak juga yang dipulihkan Bapak, sehingga kota Bali penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak buat semua kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Bapak. Biar kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita? Ya, terima kasih ya buat seluruh tim pengerja ya yang luar biasa. Sudah 10 tahun tuh enggak gampang ya. Orang bisa tanya sama saya, Bu, apalagi Surabaya 18 tahun saudara. Orang tanya, Bu, gimana bisa mempertahankan ya yang namanya buah ya, yang namanya kesetiaan, walaupun ada banyak tantangan, bukan perkara yang mudah, tapi kita percaya kalau kita hari ini bisa ada di Bali, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan khotbah aja, singkat, padat, jelas. Saya dapat rema ulang tahun Victory di tahun 2026 ini. Tuhan kasih tema kejar yang benar, bukan yang besar. Ya, banyak orang stres hari-hari ini karena yang besarnya yang dikejar. Tuhan, rumahku belum besar, mobilku belum banyak, ya depositoku belum besar, nolnya Tuhan masih kurang, Tuhan masih kurang 1 digit, 2 digit, ya. Orang rata-rata stres hari ini karena targetnya kejar yang besar. Sementara kalau kita ingat kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yang Tuhan mau, yang benar, yang besar ini enggak ada dalam perhitungannya Tuhan. Tapi Tuhan cari orang yang benar. Bukan yang hartanya besar, yang kekayaannya besar, rumahnya besar. Saudara percaya orang yang mengumpulkan di dunia ini yang besar, itu yang besar itu diperoleh untuk ditinggal selama-lamanya. Tapi yang benar kita akan nikmati sampai selama-lamanya. Kita tahu hidup di akhir zaman, kalau saudara kejar yang besar, ini masa sukar. Tadi di mobil kita ngomong ya, banyak orang kaya tumbang mendadak. Banyak orang kaya yang ternyata kalau saudara lihat itu semuanya keropos sudah di dalam. Istilahnya kita mungkin bisa berdiri tegak tapi di dalam ini tulang sudah keropos. Sehingga cuman kena angin 1 kali goncangan angin semuanya akan roboh. Hari-hari ini yuk, tapi percayalah ketika kita hidup hari ini dirubah fokusnya mengejar yang benar, maka semuanya roboh, kita hidup semuanya akan ditambah-tambahkan karena kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu di Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Apa yang firman Tuhan katakan, nah ini slide-nya bagus ya. Jadi kejar yang benar. Yang ku kehendaki, apa saudara? Ialah mengenal Dia, bisa ditayangin Filipi 3 ayat 10. Mengenal Dia dan apa saudara? Dan kuasa kebangkitannya. Bisa ditayangin Filipi 3 ayat 10. Jangan PowerPoint-nya dulu. Hari ini kita percaya kalau orang kejar yang besar, yang dikejar itu kenal Tuhan, sumber mujizat, sumber berkat, sumber kebahagiaan. Tidak salah saudara.
Tapi ada hal yang perlu kita tahu, mengenal Dia bukan hanya untuk kepuasan lahiriah, kepentingan kita. Tapi kita mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa Dia adalah Tuhan, Alfa dan Omega, Tuhan yang selalu hadir dalam hidup saudara sebagai Immanuel, bukan hanya untuk perkara lahiriah. Tapi Dia juga lahir dalam kehidupan saudara dan saya juga untuk berperan dalam menumbuhkan yang namanya pertumbuhan rohani saudara dan saya. Itu jauh lebih penting. Karena apa yang lahiriah semuanya akan kita tinggal, tapi yang batinia yang diperbaharui itu yang akan kita bawa selama-lamanya. Nah berikutnya, ada kata berikutnya. Dan apa saudara? Persekutuan dalam penderitaan. Seringkali penderitaan ini maunya kita ganti. Kalau bisa persekutuannya dalam senang, happy. Kita seringkali menghindari hidup ikut Kristus kalau bisa nggak ada yang namanya penderitaan. Lewat semua Tuhan, saya tiap hari berdoa tangking dalam nama Yesus, penderitaan tolak. Bila perlu ya tiap hari saudara kalau malam saya kalau sudah naik turun pesawat, saya selalu banyak ya minum apa tolak angin. Nah ya ada banyak orang bilang gini tolak miskin. Nah ya kita mungkin setiap hari kita bilang Tuhan tolak penderitaan. Kita maunya ikut Tuhan kalau bisa setiap hari berkat, manis, kencing manis nanti ya. Yang pahit enggak mau. Justru belajar banyak hal ketika kita bersekutu di dalam penderitaannya, kita minum pil pahit, itu buat kita sehat rohani. Kalau manis, tidak akan saudara sehat, cuman lahiriahnya makanya kencing manis nanti. Ya, penyakit semua yang busuk-busuk itu semua datang. Tapi waktu kita tahu bahwa ikut Kristus yang benar, itu ada yang namanya persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku, apa saudara, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Gak enak ya kata-katanya. Hari ini 3 hal yang saya akan bahas. Yuk buka PowerPoint-nya. Kita semua kejar yang benar. Kita jangan terus datang sama Tuhan. Tuhan targetku besar tahun ini 2026 harus tutup omset Tuhan. Naik 50%, naik 50%. Kita cuma datang sama Tuhan itu cuma seputar keinginan kita. Kita ini jujur hidup yang benar itu adalah keinginan Bapa yang saudara jalankan dalam hidup ini. Tapi tiap hari kita urusannya datang sama Tuhan seputar ini loh kebutuhanku. Ini loh targetku Tuhan. Ini loh Tuhan keinginan kehendakku. Aku maunya besar makin besar. Omset makin besar Tuhan. Semua seputar urusan yang sia-sia. Yang saudara kejar itu tidak menentukan keselamatan. Malah yang kita kejar dengan hawa nafsu yang besar, bukan yang benar, itu ada jalan yang kelihatannya dibawa lurus, tapi saudara tahu kalau itu terus dijawab sama Tuhan, yang besar, yang benar tidak akan terjadi. Tapi hari ini 3 hal yuk, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua, bukan ini, jangan dipindah dulu karena belum selesai. Yang kedua yaitu bersekutu dalam penderitaannya.
Yang ketiga, mengejar yang benar serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Saudara tahu, kalau serupa dengan Kristus dalam kematiannya berarti penderitaannya itu setia, taat sampai mati. Bukan dalam keadaan yang enak, tapi pikul salib sangkal diri sampai pada kematiannya. Kita jujur hari-hari ini yang kita kenal, kita cuma mau ikut Kristus pikul nyaman, pikul bahagia. Bila perlu pikul dosa ndak apa-apa, kepepet Tuhan. Korupsi ndak apa-apa, kepepet. Ya, ambil suami orang ndak apa-apa, kepepet. Sudah jadi janda, jadi butuh tempat untuk berteduh, Tuhan Maha tahu. Jujur kalau kita hari-hari ini selalu pakai Tuhan Maha tahu, Maha mengerti. Dan saudara paksa Tuhan untuk toleransi dengan dosa, saudara itu adalah orang-orang yang sangat tidak menghormati pengorbanan Kristus. Bayangin yang Maha Kudus disuruh toleransi dengan yang hidup dalam dosa. Kenapa kita yang enggak berdosa ini yang sudah dibayar lunas, seharusnya kita yang harus hormat penuh di atas kekudusannya. 3 hal, yuk kita lihat satu persatu ya. Kemarin ada kesaksian yang bagus kalau yang ikut di Zoom. Saya kagum dengan seorang ibu yang kesaksiannya mulai masalah rumah tangga, keuangan, ya babak belur, punya suami sudah selingkuh, ndak dikasih uang, pergi pulang ke rumah seenaknya sendiri. Si istri luar biasa kemarin kesaksiannya, dia mau gugat cerai suaminya, pergi ketemu seorang jaksa. Ternyata jaksanya bilang, oke, aku urus surat cerai, tapi sebelum urus surat cerai, nonton dulu khotbahnya Ibu Eli, baru nanti saya bantu. Dan setelah dia nonton khotbah saya, dia memutuskan tidak jadi bercerai. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari-hari ini kalau kita hidup ibu-ibu ya, kejar yang benar loh ya, bukan yang besar. Apapun penderitaan, saudara akan rela hari ini. Asalkan hidup menderita, kalau ini proses jadi orang benar, saudara tidak akan marah sama Tuhan. Kemarin pagi saya dapat tema dari Tuhan, satu kata yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Kata tidak segan-segan. Ketika Abraham tidak segan-segan memberikan hidupnya kepada Tuhan, menderita sampai akhir, maka disitulah Tuhan juga tidak segan-segan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Berapa banyak kita hari ini masih segan, makanya kemarin saya sindir. Tuh kasih persembahan dalam nama Yesus 100.000 jadi 30, 60, 90, hati-hati. Saudara datang ke rumah Tuhan bukan untuk cari investasi. Saudara memberi yang terbaik buat Tuhan bukan untuk investasi karena saudara mengharapkan pengembaliannya 30, 60, 90. Saudara tahu Tuhan sudah berikan hidupnya 100%. Yang tidak pernah bisa kita balas yang 100%. Kita masih hutang nyawa 100%. Kalau cuman beri 100.000, saudara masih mengharapkan balasannya, berarti saudara dan saya tidak menghargai pengorbanannya 100%. Artinya Tuhan sudah berikan hidup yang totalitas. Yuk kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18. Hari ini kita datang dengan berbagai macam masalah, kita tinggalkan semua. Hari ini pulang mulai punya pemikiran yang baru di dalam Kristus. Tuhan, aku sudah tidak memusingkan yang besar.
Kalaupun yang besar targetku tahun ini tidak tercapai, asalkan aku tetap hidup benar, maka inilah kemenangan yang senyatanya. Orang pikir sukses dengan target yang besar tercapai. Mungkin ada orang yang tahun ini bisa beli rumah yang jauh lebih besar. Saudara pikir ini kemenangan? Kalau hidupmu gak mencapai targetnya Tuhan yang benar, yang besar ini hanya engkau peroleh nikmati sesaat. Ketika engkau pulang ke rumah Bapa, engkau akan tinggal selama-lamanya. Dan itu tidak menjadi rapot kehidupanmu di dalam kekekalan. Tapi orang yang sampai hari ini sudah setia jadi pengikut Kristus, sudah rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin ikut PD Victory, rajin melakukan yang baik, tapi hidupmu tetap ada di dalam proses dan engkau memilih tetap setia. Itulah rapot kehidupan yang ada selama-lamanya. Suatu kali kita pulang ke rumah Bapak, kita akan melihat rapot kehidupan kita semuanya nanti centang biru. Wow. Kesetiaan centang biru. Yang namanya pengampunan centang biru. Mengasihi tanpa syarat centang biru. Jujur, gimana caranya Tuhan bisa mengevaluasi hidupmu kalau urusan untuk mengampuni, tidak ada orang yang nyakiti saudara. Loh jujur, coba saudara menikah dengan pasangan hidup yang super duper baiknya. Kira-kira ada rapot kehidupan tentang pengampunan? Tidak ada. Ya tidak ada, wong setiap hari berpelukan, bergandengan tangan. Jujur, hari ini saya percaya rapot kehidupan kita nanti ada kategori kesetiaan, pengampunan, mengasihi tanpa syarat, membalas yang baik terhadap yang jahat. Itu pasti ada, saudara. Jangan sampai ketika kita pulang ke rumah Bapak yang kita tahu nanti rapot kita semua merah. Hari ini kita lihat, yuk buka 2 Korintus. Sebab Tuhan itu adalah apa saudara? Roh. Jangan sampai Tuhan disuruh toleransi dengan urusan daging saudara. Tuhan maha tahu kalau aku korupsi hari ini ya kepaksalah Tuhan. Tuhan kalau aku sakit hati ya Tuhan kau tahu orang di sampingku ini limited edition yang saya doakan cepat mati tidak mati-mati Tuhan. Tuhan maha tahu siapa yang tidak sakit hati hidup di samping orang yang limited edition ini Tuhan, hidup panjang umur Tuhan. Jujur jangan sampai roh disuruh mentoleransi kedaginganmu. Tapi hari ini berjuanglah untuk daging yang mati supaya kehidupan dalam rohmu itu muncul saudara. Amin. Berikutnya. Dan di mana ada roh Allah, di situ selalu ada apa saudara? Kemerdekaan. Berikutnya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan apa saudara? Muka yang tidak terselubung. Ini yang sering saya katakan. Jangan jadi anak Tuhan itu hanya di luarnya shalom. Tapi dalam hati saudara penuh kepahitan, penuh kebencian, penuh marah, penuh tawar hati, penuh rasa capek lihat kehidupan ini. Banyak anak Tuhan yang kelihatannya rohani tapi senyatanya pakai topeng. Terutama topengnya cuma dipakai kalau pelayanan Sabtu, Minggu ya. Terus pelayanan di PD Victory. Tapi kalau sudah hari-hari saudara buka topeng itu dan saudara hari-hari yang saudara lakukan, saudara hanya hidup dalam daging dan hawa nafsu. Berikutnya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari roh, maka kita Pak Saudara diubah menjadi siapa? Serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin
besar. Kita semua itu dalam proses, saudara. Makanya kalau kita diproses jangan protes. Karena proses itu membawa kita, buka PowerPoint-nya, mengenal Dia. Hari ini kita bukan hanya kenal Tuhan itu cuman sebagai sumber mujizat. Kalau sakit ya dia sumber dokter saya. Kalau saya nggak ada uang dia sumber bank BCA, bank surga. Ya, cuman difungsikan sebagai ATM, satpam. Tuhan jagai anak-anakku. Tuhan jagai rumahku. Besok aku mau keluar negeri 1 bulan jagai. Jagai pabrikku. Jagai Tuhan, jagai. Jujur. Kalau kita cuma mengenal Tuhan hanya sebagai ATM berjalan. Kalau sudah butuh uang, doanya getu. Puasa enggak makan, ya karena enggak ada uang jadi terpaksa puasa. Ya, kalau banyak uang setiap hari enggak pernah puasa, jalan-jalan di mall, makan, ya happy. Tapi waktu susah sekalian ngirit, sekalian diet supaya kurus. Karena selama ini terlalu banyak jalan-jalan akibatnya badannya melebar, uangnya habis mulai ambil puasa. Supaya ketika puasa ATM ini cepat terus. ATM begitu digesek langsung rodok uang keluar. Kita hari ini belajar mengenal Tuhan yang benar. Jangan cuma tahu Tuhan itu sebagai satpam, ATM, dan sinterklas. Yang sewaktu-waktu butuh mujizat, butuh door press Tuhan. Akhir tahun, it's okay. Kalau kita sudah melakukan, saya selalu ngajari jemaat, kalau jemaat setia ikut Zoom live saya, khotbah saya pasti tahu. Akhir tahun saya selalu ajak jemaat di akhir tahun, awal tahun, minta door press sama Tuhan. Karena jeripayamu selama 1 tahun, Tuhan sudah kasih semua upahnya plus door press. Plus bonus di akhir tahun, awal tahun. Itu kalau kita benar-benar sudah mengenal Dia dengan benar. Tapi kalau saudara belum kenal Tuhan dengan benar, jangan banyak nuntut door press, bonus. Tanpa saudara minta, kalau kita hidup dalam kebenaran setiap waktu, pasti setiap waktu ada bonus yang Tuhan sediakan atas jeripaya saudara. Amin. Berikutnya, yang pertama adalah Tuhan adalah kemerdekaan kita. Saudara, tidak ada sesuatu yang bersama Tuhan, hidupmu bakal hancur. Ketika engkau menderita, walaupun hari ini mungkin kau bilang gini, Bu, ikut Kristus habis-habisan, bangkrut besar, rugi juga besar. Tapi pastilah kalau kita mengenal Tuhan bahwa setiap firman-Nya adalah memerdekakan saudara. Kita ini bukan hanya dimerdekakan dari hutang, tapi yang paling utama kita dimerdekakan dari setiap dosa yang upah dosa adalah maut. Itu yang paling utama. Coba kalau kita hari ini enggak ada hidup dengan pedoman firman, kita hidup semau-mau sendiri. Suka-sukanya kita, mau maki orang, itu saya dulu. Makanya saya sering ngomong, saya dulu dikenal sebagai ibu gembala PD Victory, hanya sebutannya 4J, judes, jahat, jutek, jaim. Lengkap ya J-nya. Bayangin saudara. Hari ini yang ketiga, Tuhan adalah kemuliaan. Kalau kita tahu bahwa mengikut Kristus itu bukan mengejar yang namanya ketenaran, ngonten viral. Tapi yang kita kejar satu hal, apakah ketika kita dibawa Tuhan besar, itu kemuliaan Tuhan juga terjadi. Yang ada banyak orang makin diberkati, makin sombong Bu Eli. Bu Eli, itu ya Bu Eli orang Kristen, Bu Eli tetangga saya. Memang Bu Eli, kalau doa bahasa roh kenceng Bu Eli. Warara sandalawas Bu Eli. Tapi Bu Eli, galaknya Bu Eli kayak nenek lampir itu mulutnya kalau maki-maki pembantu Bu Eli, kebun binatang semua keluar. Jujur, hidup tidak mudah di akhir zaman. Kita ini suratan terbuka. Saya sendiri sejak jadi gembala, saya menyadari lingkup saya ini sangat diamati semua orang.
Nanti mata bengkak sedikit karena digigit nyamuk, katanya operasi mata. Loh gimana coba? Setiap hari kalau mau live saya amati dulu ada jerawat enggak ya. Untung muka saya sekarang enggak jerawatan saudara. Kita semakin dibatasi. Saya sadar bahwa saya ini jadi panutan banyak orang. Enggak bisa seenaknya. Makanya kalau teman lama saya tahu gaya saya pakai pakaian, mereka kaget semua. Dulu sebelum saya jadi ibu gembala yang dikenal, saya ingat pertama kali ibadah mungkin di Bali, di Jakarta, saya masih berani pakai yang namanya baju mini, atasan enggak pakai tangan gitu ya, masih berani saudara. Tapi begitu saya mulai dikenal dan saya mulai tahu bahwa saya adalah gambaran Kristus, teman saya bilang gini, suatu kali ketemu saya sudah tidak lama, dia bilang gini, haleluya penampilanmu. Lama-lama saya lihat kamu ini makin lama makin tertutup Eli. Baju makin panjang, tangan panjang, kancing sampai segini. Lama-lama cadar kamu semua ditutup. Kenapa? Karena kita menyadari apa yang kita lakukan hari ini semuanya ukurannya Kristus. Makanya kemarin saya seminar di luar pulau, orang kritis. Orang tanya gini, ada pertanyaan, Bu, gimana tanggapan Ibu kalau sekarang ada yang hamba Tuhan diviralkan tentang perceraian? Coba Bu, saya pengen tanya. Nah, saudara ngerti maksud saya? Kita semua ini gambarannya Kristus. Kalau Kristus itu hidup dalam kesederhanaan, Kristus hidup dalam kasih setiap hari, si Kristus itu mengajarkan mulut kita enggak boleh berkata-kata yang kotor, yang negatif. Tapi kalau tiap hari kita cuman isinya caci maki, ini semua mencoreng gambaran Kristus. Makanya kita mengenal Tuhan adalah roh. Yuk kita hidup dalam roh. Berikutnya, mengenal kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya itu makanya kejar muka yang tidak terselubung. Siapa yang sadar dalam hidupnya banyak topeng rohani, mulai buang topengnya. Kepalsuan ini dibuang. Selubung-selubung ini dibuang. Kita mulai pakai senyatanya kehidupan tanpa topeng rohani. Apa adanya sebagai hamba roh Allah, artinya hidup di dalam roh. Hidup kejar serupa dengan gambar Kristus. Hidup kejar kemuliaan yang jauh lebih besar. Kalau hidupmu diberkati lebih, Tuhan menuntut hati kita lebih murah hati. Jangan diberkati lebih, tambah pelitnya lebih. Nah ini tidak cocok saudara ya. Saudara, hari ini kalau kita menjadi gambaran Kristus, saya percaya orang yang semakin dekat sama Kristus pasti tidak akan pelit untuk mengampuni. Wajahnya sudah berubah, yang tadinya kayak kuda Nil itu tidak mencerminkan kemuliaan Kristus. Coba lihat kanan kiri, wajahnya sudah wajah berseri-seri enggak? Karena hati yang gembira, sukacita itu selalu ada buat orang yang mencerminkan kemuliaan Kristus. Mulai sekarang ibu-ibu jangan kentara. Tanggal 1 dan akhir bulan jangan dibedakan wajahnya. Banyak orang yang wajahnya tergantung dengan banyaknya uang. Kalau tanggal 1, shalom, baru transfer berhasil. Tapi kalau sudah tanggal 2 Mei Eugene, nah ini urusan wajah lupa. Kalau ketemu bukan shalom, pusing aku, pusing. Tidak ada uang, tidak cukup bulanan ngepres. Suami tambah puwelip. Jujur kita semua hari-hari ini, saya pun didisiplin loh sama Tuhan. Saya semakin sama Tuhan begitu gerak salah langsung dikenakan firman. Tuhan selalu ingatkan di dalam hidup saya, kamu ini sekarang hambaku. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau lakukan, sudahkah mencerminkan kemuliaanku? Dulu saya suka marahi pembantu.
karena kadang sudah kesel, mereka itu tidak pinter, akibatnya memancing emosi. Itu pun sekarang ditegur habis-habisan sama Tuhan. Hari ini kita percaya, ruang lingkup kita ini semakin dipersempit karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Jangan main-main lagi dengan yang urusan yang namanya topeng rohani, hidup serupa dengan Kristus. Yuk, kalau kita mau kejar yang benar, hiduplah disiplin jadi orang benar yang benar-benar, saudara. Jangan setengah disiplin. Kalau ada di rumah ibadah, saudara mulai disiplin. Habis dengar firman disiplin, tapi setelah hidupmu hidup di dalam dunia yang sehari-hari, saudara sudah lepas kendali. Berikutnya yang nomor 2, 1 poin lagi kita selesai. Bagaimana bersekutu dalam kuasa penderitaannya. Buka Matius 26 ayat 53 sampai 54. Matius 26, atau kusangka, ini Yesus. Pada waktu Yesus disiksa, ya disakiti. Pada waktu Yesus dilukai, padahal ya waktu saya merasa bahwa hidup saya Tuhan, saya ini sudah berbuat baik, kok ada ya orang nyakiti saya gitu ya. Dalam pikiran saya bisa seperti itu. Ternyata Tuhan bilang gini, lah kamu siapa? Wong aku aja Tuhan Allahmu, Bapakmu yang gak pernah nyakiti orang, kamu masih bisa nyakiti orang loh. Sementara aku yang mengasihi manusia tidak pernah menyakiti, manusia aja rela kok nyalipin aku, nyakitin aku. Tapi aku membiarkan hidupku ditindas. Bahkan dalam mulutku tidak membuka kata apapun yang aku ucapkan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Lihat apa yang dikatakan. Atau kusangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku. Supaya apa saudara? Ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Ini yang luar biasa. Berikutnya yang luar biasa. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa apa saudara? Harus terjadi. Ini jadi pembelajaran buat ibu-ibu, ya mungkin bapak-bapak juga. Kalau kita punya pasangan yang tidak ideal, pasangan yang tidak setia, biasanya kalau saya lihat yang saya konselingi, ibu-ibu yang masih muda, yang masih cantik, yang masih cetar, itu selalu rata-rata bilang gini, jangan dianggap saya tidak laku. Jujur, selalu jangan dianggap, apa kira suami saya saja yang laku, Bu? Yang ngantri di depan saya banyak, Bu, yang mau ngajak nikah. Saya bisa buktikan, hilang 1 tumbuh 1000. Wah. Saya bilang sama ibu ini, Bu hebat ya, hilang 1 tumbuh 1000 lah, saya hilang 1 enggak tumbuh-tumbuh, Bu. Saudara percaya, kalau itu yang jadi perhitungan kita enggak ada yang mau menderita, saudara. Tapi kalau kita baca firman, Tuhan itu jelas berkata, Tuhan bilang gini, kalau memang hidup yang kau harus lewati dengan penderitaan itu, karena itu harus terjadi untuk menyelesaikan kehendakku. Yang jadi pertanyaannya, maukah kita menyelesaikannya? Atau kita berkata, enggak bisa Tuhan, aku enggak bisa hidup menderita, aku enggak bisa hidup enggak punya uang, enggak punya suami enggak apa-apa, tapi kalau enggak punya uang enggak bisa Tuhan, lebih baik sekarang karena suamiku bangkrut, aku cari suami baru. Nah ini, kalau itu jadi pertimbangan kita ini sedang melawan yang namanya hari ini Tuhan dan kehendaknya. Orang yang berusaha melawan Tuhan dan kehendaknya, saudara tidak akan melihat kehidupan yang bahagia di depan. Tapi hari ini ketika kita bersekutu di dalam penderitaannya, karena kita tahu kita sedang menyelesaikan apa yang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya untuk menyelesaikan kehendak Bapa.
Amin. Amin. Yang hari ini usahamu turun sampai 50% omset, jangan pernah terintimidasi. Kemarin saya khotbah bagus, yang belum lihat musuh yang paling terdekat itu bukan masalahmu, tapi musuh yang paling dekat itu iblis. Kenapa? Karena iblis itu berjalan mengelilingi. Iblis itu ada mengaum-ngaum dan untuk menelan. Ini yang paling bahaya yang tidak pernah kita sadari. Yang paling bahaya. Dan musuh itu gak akan pernah diam untuk mengaum-ngaum karena realitanya iblis itu oknum yang paling aktif untuk menjatuhkan hidup. Selama kita tidak mengabaikan, tidak lagi cuek dengan apa yang dia katakan, hidupmu menderita, masa depanmu suram. Kalau kita tidak mengabaikannya, ini tidak akan pernah berhenti. Karena iblis itu aktif. Sementara kita banyak dijatuhkan karena kita pasif. Ya nasib sudah, ya nasib. Nah, kita lihat 3 hal hari ini. Kita harus yang pertama rela. Tidak ada orang yang hari ini, kalau memang hari ini kau harus ngalami omset 50% turun, milikilah pengertian. Semua ini harus terjadi untuk menyelesaikan kehendaknya. Tapi aku tahu kehendak Bapak yang terakhir, yang rugi 50% pasti diganti lipat karena Tuhan tidak pernah berhutang sedikit pun atas jeripaya saudara dan saya. Amin. Tepuk tangan buat kamu. Yang hari ini engkau punya suami yang tiba-tiba mengalami masalah istrimu, saudara jangan pernah berpikir negatif. Saya selama 16 tahun saya selalu berpikir positif. Tuhan, kalau proses hidupku masih harus terjadi. Tahun 2020 saya sudah berharap selesai, 2021 selesai. Tiap tahun ekspektasi saya selalu tiap tahun, Tuhan selesai Tuhan. Tapi ternyata semakin tahun volume api diperbesar. Dan kalau saya tidak pernah berpikir yang baik, bersekutu dalam penderitaannya itu mulia sebagai pikul salib, tidak mungkin hari ini ada PD Victory di mana-mana. Tidak mungkin Tuhan pakai hidup saya. Kenapa Tuhan bisa pakai hidup saya? Karena saya berani bayar harga, bersekutu di dalam penderitaan Kristus, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Rela Tuhan, rela. Tidak enak. Minum cawan pahit itu tidak enak. Tuhan Yesus sendiri menjerit kepada Bapak, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Sesuatu yang gak enak buat hidup kita. Kita pasti teriak saudara. Karena kita masih hidup di dalam daging. Yang menuntut selalu ingin dipuaskan, dienakan. Tapi sementara Tuhan berkata, dagingmu harus disalib. Kalau sudah daging salib, isinya apa? Dapur api makin besar. Oke. Karena sudah tidak mikirin daging, yang dipikirin apa? Roh. Kalau itu memang kehendak-Mu Tuhan, untuk aku jadi orang benar yang makin murni, aku rela. Suatu kali ketika aku sudah mencapai kehendak Bapa, semuanya pasti ditambah-tambahkan. Karena itu masuk dalam kehendak Tuhan. Amin. Tidak ada orang yang berani ikut Kristus, semuanya dikurangkan, tidak ada. Segala sesuatu dibuat indah, semuanya ditambah-tambahkan, keluarnya lebih dari pemenang. Coba saudara renungkan setiap kata. Saya waktu dapat klik setiap pesan Tuhan, saya merenungkan, saya bilang ini, hebat ya. Ternyata ada rahasia firman yang saudara anggap ini sepele. Bayangin, segala sesuatu dibuat indah, semuanya ditambah-tambahkan, keluar itu masih ada kata depan lebih dari pemenang. Kalau itu terjadi tiga-tiganya dalam hidup saudara, bayangin hidup seperti apa yang saudara akan terima. Makanya ada Alkitab yang berkata di Mazmur 126, ketika Tuhan pulihkan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi.
karena semua dibuat lebih. Amin, saudara. Yang kedua, rela sudah. Jangan bilang gini, harga diri, hakmu rela. Dulu engkau kaya, rumahmu harus dilelang, Bang. Rela sudah, rela. Ini untuk menyelesaikan kehendak Bapak. Bukan hanya untuk kekayaanmu secara materi, tapi Tuhan sedang upgrade kekayaan kita secara rohani. Tuhan cuma bilang gini, rela ya nak, rumahmu dilelang Bang, ini sekolah. Karena engkau lagi sekolah kehidupan bersama aku dan alatnya, ya ini tadi engkau ngalami yang namanya rugi, sakit, hilang semua. Tapi waktu kita rela, Tuhan tidak akan rela. Apa yang jadi hakmu itu cuma sesaat setelah kita lulus sekolah kehidupan dengan luar biasa. Dia tidak pernah berhutang atas hak orang benar. Amin. Tidak ada sesuatu yang rugi ikut Kristus, saudara. Perjalanan hidup kita ini menuju keberhasilan, keberuntungan, bukan buntung, saudara. Kalau buntung itu cuma sesaat, tapi beruntungnya selamanya. Amin. Berikutnya, rendah hati dan taat sampai mati. Ya sudah Tuhan, kalau sudah sampai berapa tahun Tuhan, hari ini kehidupan kita tetap dalam proses, it's okay. Tuhan itu tetap baik. Amin. Saudara mau pulang dari tempat ini kejar yang benar? Sudah, Tuhan, aku cuman hamba. Kalau doaku belum dijawab, it's okay. Engkau tetap Tuhan yang baik, aku tetap hamba kok. Yang ada kita ketika doa tidak dijawab, kita langsung bukan jadi hamba. Kita bilang gini, Tuhan kurang apa aku? Kurang apa? Sudah baik, sudah mengampuni, sudah pelayanan, sudah khotbah, sudah kasih uang, sudah ini, kurang apa Tuhan? Kurang ajar katanya Tuhan. Kita harus memposisikan diri, Tuhan, aku tidak punya hak untuk mengambil pena. Engkau tetap sutradara kehidupan yang berhak tulis cerita hidupku. Saya sendiri kalau ditanya, Bu sampai kapan ya Bu menderita? Wong saya sendiri aja tidak tahu sampai kapan. Lah Tuhan mau suka-sukanya Tuhan. Tuhan kalau belum titik happy ending di koma. Ya kita enggak bisa ngomong apa-apa, wong dia sutradara, kita cuman pemain yang tiap hari cuman tunggu skenarionya Tuhan apa ya hari ini Tuhan, apa ya Tuhan. Kita cuman nunggu loh. Kalau Tuhan bilang gini, jalani, nikmati, syukuri, jalani aja. Hutang di depan, oh ya sudahlah, Tuhan kasih setiamu enggak pernah habis. Amin. Saudara mau praktek? Yuk kenali dia dengan benar. Bahkan yuk bersekutu tiap hari, pikul salib, sangkal diri, it's okay. Rela aja sudah. Yang namanya kita punya hati rendah hati. Yang terakhir, yuk pemain musik Fran. Serupa dengan Kristus ya. Hari ini buka Mika 6 ayat 8. Saya suka dengan ayat ini. Hari ini kita belajar, saya bisa menerapkan ayat ini dalam rumah tangga saya dan ini sukses loh. Yang dikatakan Mika 6 ayat 8. Yuk kita baca. Hai manusia, kita semua manusia. Ya, oke. Telah diberitahukanmu kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain apa saudara? Berlaku adil. Nanti saya jelaskan. Mencintai, kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan siapa? Allah. Nah, buka PowerPoint. Hari ini 3 PowerPoint saya. Ketika kita mau belajar serupa dengan Kristus, hidup adil itu kaya seperti yang Tuhan punya. Kaya kebaikan, kaya dengan kasih, dan kaya dengan kemurahan. Saya mempraktekkan ini dalam rumah tangga, termasuk menghadapi yang namanya urusan rumah tangga dengan suami, yang namanya dengan anak-anak. Ini saya praktekkan saudara.
Saya mulai belajar menerapkan disiplin anak walaupun kadang-kadang anak masih on off. Saya tetap belajar mendisiplin dalam hidup saya. Adalah hidup saya harus saya bersikap adil di mana hidup saya adalah penuh kemurahan, kasih dan kebaikan. Tidak peduli walaupun menjengkelkan seperti apapun, saya menerapkan yang namanya hidup saya adalah hidup serupa dengan Kristus yang kaya dengan kebaikan, kasih dan kemurahan. Sehingga ketika terjadi hati terluka, saya tetap belajar untuk baik, murah hati, tidak pelit, mengampuni. Bahkan saya tetap mengasihi apa adanya. Yang kedua yaitu belajarlah setia. Orang setia itu tidak gampang lagi dicari sama Tuhan, setia aja. Kalau kita hari ini mau belajar serupa dengan Kristus, setia. Diproses Tuhan ya setia. Diproses Tuhan lewat suami yang tidak ideal ya setia. Diproses Tuhan lewat keuangan yang belum pulih-pulih ya setia aja sudah, Tuhan tidak apa-apa. Yang penting hari ini belajar rendah hati. Kalau kita hari ini posisikan jadi seperti hamba itu tadi. Apapun terjadi, sikap rendah hati tidak akan memikirkan harga diri. Tapi memikirkan Kristus jauh lebih penting dibandingkan harga diri. Berapa banyak kalau saudara lihat pulang dari tempat ini, saudara diserempet mobil. Ya, terus supirnya bilang gini, matamu di mana? Jujur. Kalau kita tidak mengutamakan rendah hati, harga diri, kita akan buka kaca, matamu sendiri, jujur. Tapi ketika kita taruh barometer hidup kita, bukan siapa kita, tapi siapa Kristus yang ada di dalam hidup kita akan belajar. Orang mau bicarain apapun di belakang, orang mau fitnah hidupmu, saudara rendah hati, saudara akan bilang gini, EGP, emangnya gua pikirin. Tidak akan kita ngomong, forget it. Yang penting aku berharga, mulia, dan sangat dikasihi Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Kita mau tutup, yuk bangkit berdiri. Ya, hari ini pulang bawa hidup benar 3. Ya, jangan lupa mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dengan benar. Bagaimana yang kedua, yaitu adalah apa saudara? Bersekutu dalam penderitaannya dengan benar. Jangan cuma mau minta enaknya saja sama Kristus. Yang ketiga, serupa dengan Kristus dengan benar. Itu yang kita perlu pelajari. Yuk buka nyanyi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman ini akan jadi rema. Kami pulang, kami pasti diubahkan. Kami tidak sama lagi dengan paradigma kami yang hidup ini hanya kejar besar. Tapi mulai hari ini kami mau Tuhan, sekalipun itu harus bayar harga pikul salib dalam penderitaan Tuhan. Kami hari ini mengenal Engkau dengan benar, bukan hanya mengenal Engkau sebagai Allah yang besar dalam hidup kami, tapi Allah yang benar hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan belajar Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap kami, setiap yang sudah melayani Tuhan, setiap pengerja yang sudah berjeripaya 10 tahun melayani di PD Victory ini Tuhan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,